Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alianti Fatizara dengan NPM 211445025. Di sini saya akan menyelesaikan tugas individu dengan mata kuliah Teknologi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi landasan filosofis dari perlunya dikembangkan teknologi pendidikan dalam sebuah pembelajaran? Yaitu dikarenakan landasan filosofis dalam teknologi pendidikan sangatlah penting. Dalam posisi ini sebagai bagian pengembangan untuk memudahkan hubungan antar hubungan peserta didik dan guru. Teknologi pendidikan bertujuan untuk memberikan arahan dan dorongan bagi peserta didik maupun guru dalam belajar mengajar. Nomor 2, setelah melalui proses berpikir secara filosofis yang mendalam, apa pengertian teknologi pendidikan menurut kalian sendiri? Menurut pendapat saya, mengenai teknologi pendidikan adalah alat bantu untuk mempermudah dan meningkatkan proses belajar mengajar. Jadi, teknologi pendidikan ini sebagai sumber informasi pembelajaran dalam mendesain, menganalisis, pengembangan, dan pemanfaatan secara digital. Dan teknologi pendidikan juga untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola masalah yang mencakup semua aspek pembelajaran. Nomor 3, jelaskan dengan diberikan contoh apa itu landasan sosiologi, psikologi dari pengembangan teknologi pendidikan. Yang pertama, kita membahas tentang landasan sosiologi. Landasan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Contohnya seperti interaksi guru-guru dengan siswa di dalam kelas. Landasan psikologi dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa maupun psikis manusia, sehingga perkembangan dari bayi hingga usia lanjut dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Ada dua tujuan utama menjadikan psikologi sebagai salah satu landasan pendidikan. Yang pertama, agar para pendidik atau para calon pendidik memahami pemahaman yang baik tentang situasi pendidikan. Yang kedua, agar para pendidik maupun para calon pendidik mampu menyiapkan dan melaksanakan pengajaran dan bimbingan agar siswa dapat lebih baik. Contohnya dalam gaya belajar, karakter pada peserta didik, permasalahan seperti cara membawa anak langsung keluar, kemudian membujuk langsung, dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Hal yang terakhir, bagaimana landasan teoritis dari teori ilmu komunikasi dan teori belajar dan pembelajaran yang melatar belakangi perlunya dikembangkan sebuah teknologi pendidikan. Dalam revolusi informasi global telah berhasil menyatukan kemampuan komputasi, televisi, radio, dan teleponi secara terintegrasi. Hal ini merupakan hasil dari suatu kombinasi revolusi di bidang komputer personal, transmisi data, dan kompresi lebar pita atau bandwidth, teknologi penyimpanan data atau data store, dan penyampai data atau akses, integrasi multimedia dan jaringan komputer. Konvergensi dari revolusi teknologi tersebut telah menyatukan berbagai media seperti voice atau video, audio, foto atau image, grafik dan teks menurut Adi Sanoso 2000. Potensi luar biasa ini dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan pembelajaran. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi internet dalam pendidikan adalah pembelajaran berbasis web, yaitu portal pembelajaran. Prospek teknologi informasi menuju era globalisasi memiliki peluang yang sangat besar karena informasi merupakan suatu komoditas terpenting. Adanya penggunaan PC atau disebut personal computer, komputer
tersaku atau personal prospek komputer akan menggantikan peran laptop, handphone, serta teknologi internet atau yang disebut voice over IP atau VoIP dan wireless application protocol atau WAP akan memudahkan pemakaian dalam penggunaan surat elektronik, yaitu email atau Gmail, dan pencarian yang disebut Google atau browsing, yang dimana informasi di internet, melakukan konferensi jarak jauh seperti tele atau video konferensi yang disebut PC, transaksi perdagangan, e-business, transaksi penerbangan, internet banking, mempermudah dalam perdagangan ekspor atau impor, dan penerapan elektronik data atau disebut EDI. Ada kata pengucapan yang kurang atau yang salah dalam penyampaian jawaban materi kali ini. Mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.